Oke guys, jadi sebentar lagi kita akan ada pengumuman tes CPNS hasil integrasi SKD dan SKB. Jadi kita harus tahu kode-kode apa saja yang nanti akan muncul dan kita tahu apakah kita lulus atau enggak, atau lulus dan dipindah. Nah, kita simak berikut ini. Sama seperti biasanya, cara ceknya kita harus masuk ke website sscasn.bkn.go.id, dan nanti kita akan masukkan NIK dan password, kemudian masukkan captcha-nya dan kita akan geser ke bawah, maka nanti akan timbul pengumuman apakah kita lolos atau enggak. Nanti ada keterangannya di situ. Kode yang pertama itu adalah P_L, yang berarti Bapak atau Ibu sekalian itu pasti dan bisa lolos PNS untuk tahap selanjutnya, itu pemberkasan. Jadi P atau L ini berarti Bapak Ibu lolos di formasi yang Bapak Ibu tuju atau formasi yang Bapak Ibu inginkan, seperti itu. Kemudian kode L-1 itu adalah lulus tapi dengan adanya perpindahan antar formasi. Jadi misalkan ini Bapak Ibu sebenarnya nggak lulus perankingan di formasi yang dituju, kemudian dialihkan ke formasi yang lainnya. Jadi misalkan formasinya itu Inspektorat Bagian Umum sub A, kemudian di sub A itu tidak lolos, maka akan dipindah ke sub B, seperti itu. Atau bisa juga misalkan di formasi Inspektorat ada jalur cum laude yang mana itu kosong, tidak ada pengisinya. Nah, Bapak Ibu akan dimasukkan ke jalur tersebut, sedangkan di jalur yang dituju, jalur umumnya, nilainya tidak memenuhi, belum memenuhi syarat atau kalah peringkat, maka hal itu akan dipindahkan ke formasi yang cum laude tadi, seperti itu. Dan jadi tetap lolos tapi akan dipindahkan formasinya, jadi bukan formasi umum tapi dipindah ke formasi cum laude atau mungkin formasi khusus yang lainnya, seperti itu. Termasuk dari formasi khusus mungkin bisa dipindah ke formasi umum yang kosong. Jadi perpindahan antar formasi ini bisa terjadi, tapi dia masih tetap dalam satu instansi pemerintah tersebut atau pemerintah daerah tersebut. Dan juga L-2 yaitu lolos dengan perpindahan antar lokasi. Jadi bukan hanya antar formasi tapi antar lokasi. Misalkan bidan di puskesmas kecamatan A, tapi di situ peringkatnya tidak masuk peringkat, nanti akan dipindah ke kecamatan B yang mana di sana tidak ada pendaftar atau mungkin tidak ada yang passing grade di kecamatan B tersebut, sehingga harus ada perpindahan lokasi. Nah, di sini yang saya garis bawahi adalah bisa nggak kalau lokasinya itu beda daerah, beda instansi, misalkan dari Pemda A ke Pemda B, itu bisa atau enggak. Cuma selama ini itu enggak berlaku, enggak bisa dan belum pernah dilakukan. Tapi kalau dalam satu instansi, misalkan Pemda A, dalam Pemda A dari instansi A ke instansi B itu masih sering dilakukan untuk optimalisasi ini. Jadi L2 ini adalah perpindahan tetap lolos tapi diterimanya di lokasi yang berbeda. Untuk kode yang tidak lulus ada TL, yaitu tidak lulus dalam perankingan integrasi. Kemudian ada TH, yaitu tidak hadir pada saat pelaksanaan tes SKB. Ini seperti yang saya lakukan, tidak hadir pada saat pelaksanaan tes SKB. Ada TMS sama TMS step 1, yang intinya adalah sama-sama gugur karena tidak memenuhi syarat, sedangkan TMS-1 itu gugur pada tahap SKB, misalkan mungkin berkaitan dengan kesehatan yang nggak lolos, atau mungkin pada saat tes wawancara yang nggak sesuai, atau psikotesnya yang bermasalah, seperti itu. Jadi
SKB M1 ini gugur pada saat pelaksanaan tes SKB itu sendiri. Ada ABS, yaitu peserta yang dari awal memang sudah mengajukan pengunduran diri dan memutuskan untuk tidak melanjutkan tahap seleksi PNS ini. Berikutnya, setelah pengumuman ini nantinya akan ada masa sanggah, yaitu mulai 13 sampai 15 Januari 2025, dan itu bisa dimaksimalkan oleh peserta yang tidak lolos untuk menyanggah hasil seleksi yang telah dilakukan. Jadi apa saja yang disanggah nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Yang penting siapkan data-datanya ketika akan melakukan penyanggahan pada hasil kelulusan ini.